Tadi sebelum jeda, Mas Umam sudah mengatakan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari para santri. Kalau ada pasangan capres, cawapres yang bisa menjelaskan, mendeliver pesan kepada para santri ini, bagaimana kemudian mereka bisa terserap ke dunia kerja, bagaimana mereka bisa diberdayakan. Ini kemudian bisa menjadi salah satu hal untuk bisa merebut suara santri. Nah, ini juga bisa menjadi challenge, tantangan kepada para pasangan calon capres dan juga cawapres. Bang Andre, sebagai penutup ini mungkin dari masing-masing penarasumber yang mewakili partai dan juga pasangan calon masing-masing. Mungkin dari Bang Andre terlebih dahulu. Apalagi Bang Andre, kalau kata Gus Fala, para santri ini nggak gampang digoda, diiming-imingi dengan hal-hal gimmick seperti itu. Bang Andre, silakan Bang Andre penutup. Tentu kalau kita menyampaikan secara terbuka dalam deklarasi dan Mas Gibran menampilkan alat peraga, itu bukan gimmick dan iming-iming. Tentu ini menjadi salah satu program unggulan yang akan kami tampilkan nanti secara detail dalam debat Capres dan Cawapres. Inilah keunggulan yang akan ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi itu bukan gimmick. Tidak mungkin gimmick kalau ini dimunculkan di dalam ruang forum terbuka dan orang ingin tahu soal kapasitas Mas Gibran. Yang mohon maaf, di tempatnya Gus Falah itu selalu diolok-olok seakan-akan anak ingusan seperti senior partainya Gus Falah menyampaikan. Nah, tentu ini harus dijawab. Nah, tidak mungkin Mas Gibran menyatakan ini gimmick. Ini ada salah satu program ya dan masuk dalam visi-visi Pak Prabowo dan insya Allah nanti secara detail akan dijelaskan oleh Mas Gibran. Nanti kita lihat apakah Mas Gibran itu anak ingusan, tidak punya kapasitas setelah debat dengan Pak Mahfud dan Gus Muhaimin. Bang Andre, kami terakhir kami menilai dan melihat. Dan saya optimis Mas Gibran mampu menjabarkan itu secara detail dengan angka-angka yang rigid. Sehingga kita tahu bahwa cawapres pilihan Pak Prabowo, cawapres yang berkualitas dan cocok mendampingi Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Baik, Bang Andre, karena keterbatasan waktu juga mungkin Gus Fala dan juga Pak Huda mungkin nanti bisa memberikan jawaban dengan singkat. Apalagi tadi menyinggung, Mas Umam sudah memberikan informasi kepada kita apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan bagi para santri. Silakan Gus Fala. Gus Fala, mohon maaf kami tidak bisa mendengar suaranya, mungkin masih di mute, mungkin mohon membantu untuk bisa dinyalakan terlebih dahulu. Oke. Baik, silakan Gus Fala. Mbak Putri, tadi saya mendengar yang disampaikan Mas Umam bahwasanya pesantren itu lulus dari pesantren kemudian menjadi masyarakat yang termarginalkan. Justru di sini kan kita melihat bahwasanya kurikulum dari pesantren itu berbeda. Sangat berbeda, ya kan? Bagaimana mereka belajarnya, yang tadi disampaikan Mas Umam, Nausoro, fikih, dan sebagainya lah. Konteksnya kemudian adalah supaya tidak termarginalkan, disitulah pentingnya adalah Direktorat Jenderal Pesantren. Di situ akan mengatur bagaimana pengaturan tentang segala hal kebutuhan dari santri. Ketika mereka nanti sudah rampung menimba ilmu, khususnya di pesantren Salafiyah, mereka kemudian tidak masuk termarginal. Tapi insya Allah lah, seluruh santri tidak akan yang termarginalkan. Seluruh santri lulus dari pondok pesantren itu pasti jadi orang hebat semua. Di tingkatan lapisan masyarakat. Nah, dengan adanya Direktorat Jenderal Pesantren ini, insya Allah akan semakin baik. Gitu loh Mbak Putri. Itu maksud saya Mas Umam. Iya, kami dapatkan jawabannya. Pak Huda, silakan terakhir Pak Huda sebagai penutup juga. Ya, terlepas dari semua program yang sifatnya semangatnya adalah mengafirmasi, sebenarnya keinginan dan cita-cita santri lebih jauh dari itu, yaitu mengambil kepemimpinan nasional. Dan ini adalah tugas sejarah. Ketika santri sudah mendirikan negara dan bangsa ini, dirasa hari ini butuh kepemimpinan yang diambil sendiri perannya oleh para santri sendiri dan oleh tokoh santri sendiri. Dan pasangan Amin termasuk Menawa itu bersemangat untuk menjadikan kepemimpinan nasional ketika nanti direbut sebagai lahan untuk memperjuangkan seluruh agenda perjuangan santri. Karena santri dan kiai adalah aktor politik yang selama ini
begitu saja, Ya. ibarat seperti sampaikan berkali-kali, dorong mobil mogok setelah didorong lalu ditinggalkan. Sudah tidak zamannya lagi. Jadi level politik pasca reformasi, para santri dan para kiai menghendaki sudah waktunya tokoh santri menjadi pemimpin negeri ini. Dan semua agenda menyangkut soal perjuangan politik kebangsaan dan keislaman yang selama ini menjadi pilar utama santri akan bisa diwujudkan dengan merebut kepemimpinan nasional pada tahun 2024 yang akan datang. Baik, Pak narasumber terima kasih semuanya. Gus Fala terima kasih, Bang Andre terima kasih, Pak Huda juga terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini. Ya, Mas Umam juga terima kasih seperti dikatakan oleh Mas Umam bahwa para santri saat ini sudah lebih terliterasi dan termasuk juga perbincangan kita pada malam hari ini semoga ini bisa menjadi masukan berharga kepada para santri tentunya siapa nanti pasangan yang akan diberikan suara atau dipilih oleh para santri ataupun juga kaum sarungan yang biasa kita sebut. Memang tugas kami di TV One ini adalah untuk terus mengabarkan dan Anda yang memutuskan.